Assalamualaikum. Hari ini kita lagi ada di Polsek Pebayuran. Dan hari ini aku sama teman-teman aku, kita mau wawancara pengurus dari PSHT, yaitu kebudayaan yang ada di Indonesia. Aku mau kenalin teman-teman aku dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Yona Fitriani dari kelas PS 23D. Nama saya Regina Nanda Fitriani dari PS 23D. Nama kebudayaan pencaksilat PSHT kepanjangan dari Persaudaraan Setia Hati Trate, yang mengandung filosofi mendasar yaitu konsep harmoni dan keseimbangan. Mengajarkan pentingnya mencapai keseimbangan fisik dan mental antara tenaga dan kelembutan di setiap gerakan. Perwujudan kebudayaan untuk aktivitas yaitu ada unsur olahraga, kesenian, kerohanian, dan unsur bela diri. Bentuk dari kebudayaan itu adalah pertunjukan bela diri. Perkembangan pencaksilat sudah dimulai sejak tahun 1903, awal dibentuk yang bertujuan untuk melawan penjajahan Belanda. Di tahun 1922 berdirinya Persaudaraan Hati yang menjadi perguruan pencaksilat terutama di Madiun. Organisasi tertua PSHT saat ini sudah berkembang dan sudah mendunia. Pertanyaan pertama, boleh dikenalin ya nih sama Bapak, nama budaya ini tuh asalnya dari mana? Oh, maksudnya budaya pencaksilat ini. Untuk pencaksilat ini namanya Persaudaraan Setia Hati Trate yang biasa disebut dengan PSHT. Itu berasal dari Jawa Timur, Madiun, dan berpusat di Madiun juga. Berasal di Jawa Timur. Berdiri PSHT ini berasal dari nama perguruan yaitu Setia Hati, awalnya berdiri tahun 1903, ya kan, saat Setia Hati sebelum era kesini. Karena kita tuh waktu itu berjuang untuk melawan Belanda, sehingga dicurigai Belanda, akhirnya kita berubah nama menjadi Jogindilo awalnya, ya kan. Setelah itu terhembus kembali sehingga pada 1922 itu sebelum itu kita menggunakan nama Pemuda Sport Club supaya tidak dicurigai, itu ya kan, Pemuda Sport Club pertama itu. 1922 barulah berdiri Persaudaraan Setia Hati Trate dengan nama persaudaraan yang awalnya perguruan. Jadi dalam inti persaudaraan ini artinya kita tidak ada guru dan murid, adanya kakak dan adik gitu. Kenapa? Prinsipnya kalau perguruan berarti biasanya guru ngajarkan tidak semuanya, pasti ada yang disisakan. Kalau ini enggak, semua diberikan. Ajarannya untuk seni kebudayaan jelas itu kita asli dari kebudayaan Indonesia, perpaduan dari budaya Jawa, Sunda, Padang, Aceh, Minang dari Minang. Karena dulu pendirinya sendiri dulu merantau di Jawa Barat ke Cimande, sehingga kita aliran Cimande. Kemudian ke Padang, bahkan punya istri orang Padang. Sampai ke Aceh, Betawi juga termasuk Betawi. Sehingga disatukanlah dari kebudayaan itu menjadi satu yang menjadi namanya Persaudaraan Setia Hati Trate. Dan perlu diketahui bahwa untuk kebudayaan Indonesia, silat tertua di Indonesia adalah Cimande untuk Jawa Barat, silat tertua. Kemudian Padang namanya dengan nama Silet Tuo. Nah, kita mengacu dari itu, tetapi organisasi tertua di Indonesia, organisasi tertua adalah Persaudaraan Setia Hati Trate, karena didirikan tahun dari awal dari Setia Hati 1903 sampai PSHT ini sendiri 1922. Jadi tertua sebelum merdeka, ya kan, dari sebelum merdeka. Didirikan yang awalnya oleh Ki Ageng Surodiwiryo saat menjadi Setia Hati Trate, kemudian punya dua murid itu, yang satu mendirikan namanya PSHT itu Ki Hajar Harjo Utomo, termasuk pejuang kita di masa penjajahan dulu.
Apalagi barangkali kalau ini cukup. Kedua itu bentuk aktivitas. Aktivitasnya adalah pertama olahraga, seni, kerohanian, ya. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, yang tahu benar dan salah, gitu ya. Tujuan utamanya itu, artinya bagi yang beragama non muslim maupun yang muslim untuk bisa memperkuat kepada keyakinannya. Jadi kita tidak harus Islam, bisa dengan agama lain pun, karena kita tidak beraliran agama khusus ya, meskipun pendirinya sendiri dari tebu ireng tadinya. Bukan ini. Jika boleh dengan etnis apapun bisa, bahkan ini jadi bukan kebudayaan ya, bahkan PSHT sendiri sekarang sudah mendunia sampai ke pelosok tanah air, sampai ke Papua sono tuh ada, dan organisasinya besar, dan organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia itu untuk PSHT. Mungkin kalau udah sering nonton di YouTube banyak tampilan PSHT ya. Terus kejuaraan internasional juga PSHT, dari silatnya sendiri maupun MMA banyak. Jadi banyak dari itu. Nah, silat terbesar di dunia berarti ya. Kita memiliki fase olahraga tentu untuk jalur prestasi ya. Olahraga biasanya kita larikan ke eskul plus jalur seni budaya untuk melestarikan kebudayaan bangsa kita itu dengan pencak silat, karena sebagai nilai historis sejarahnya ada gitu. Silat itu termasuk ya kita jawara Betawi, bukan dari silat juga jawara Jawa Barat, Cimandenya gitu, masuk di Jawa. Nah kita yang asli Jawanya itu karena Pak justru adanya di Kerajaan Mataram terakhir, itu yang pasti dipimpin oleh Sultan Agung. Dia merantau awalnya dia, sehingga cuman sayangnya di silat Jawa sendiri sebenarnya apa sih nama silat Jawa aslinya gitu kan. Ini tidak, kalau di Cimande ada Cimande tapi tetap nama daerah juga kan gitu. Karena zaman itu semua pejuang itu harus memiliki kemampuan untuk bisa membela diri. Sebenarnya intinya itu ya kan. Itu untuk olahraga dan kebudayaannya. Kemudian untuk kerohaniannya yaitu yang saya sebutkan tadi, kita mengajarkan perilaku manusia untuk menjadi manusia yang baik dan bisa bermanfaat kepada masyarakat umum. Karena sedikit kita buka, kenapa menggunakan nama simbol terate, karena bunga terate itu bisa hidup dimanapun, yang penting ada air dan udara, gitu loh ya. Artinya kita dimanapun harus bisa bergaul, dan kalau ada anggota atau warga PSHT sampai nganggur berarti dia tidak bergaul. Karena semua sarana fasilitas tidak akan diberikan apabila dia bisa punya kontribusi. Terus satu hal lagi, kita tidak bicara dengan organisasi lain, tapi untuk PSHT sendiri semua pelatihnya ini tidak ada yang dibayar. Dan alhamdulillah tapi bisa berjalan dengan besar, bahkan kadang-kadang berkorban kita. Cuman ya imbalannya mudah-mudahan Allah bisa membalas kita dan bisa punya rezeki gitu aja gitu. Hanya itu saja, dan alhamdulillah bisa, karena kita mengutamakan persaudaraan. Jadi semua yang sudah menggunakan simbol hati ini dimanapun adalah saudara kita, mau di Lampung, di Papua, bahkan orang baru kenal pun sudah boleh nginep di rumahnya karena udah tahu ajarannya pun nggak akan mencuri dia. Nggak akan mencuri karena ada sumpahnya juga di situ. Bila kita melanggar seperti apa tuh ada tuh. Kalau yang suka tawuran berarti itu nggak benar. Yang suka tawuran nggak kita benar. Mengajarkan berani karena benar, takut karena salah, betul ya. Nah ya itu ajaran salah satu. Jadi rohanian kita itu diajarkan. Itu ada moto kita tuh artinya gini: selama matahari terbit dari timur, ya, selama bumi masih dihuni manusia, selama bumi berputar, maka PSHT akan tetap jaya. Gitu lah ya kan. Gitu. Terus ya, manusia bisa dihancurkan, manusia bisa dimatikan, tetapi manusia tidak bisa dikalahkan selama dia masih setia kepada hatinya. Itu ya maksudnya itu, karena itu ada di agama juga. Selama kita masih ingat sama yang menciptakan, maka keselamatan di dunia akhirat kita akan dapatkan. Itu maksudnya.
Ada lagi? Menurut Bapak sendiri, kebudayaan ini kayak gimana sih? Nah, pengertian gimana apanya nih? Apa? Gimana? Juga. Ya, ini deh. Kita coba cerna ya. Intinya kita sebenarnya sedikit agak prihatin meskipun dari pemerintah itu sekarang sudah mulai majulah supaya orang bisa mencintai budayanya. Karena kalau ini tidak dilestarikan di era modern seperti ini akan hilang. Terutama munculnya bila diri modern yang sudah tidak kaidah seninya sudah mulai hilang karena seolah-olah orang itu hanya belajar untuk berantem gitu. Itu yang padahal tujuan kita bukan itu. Sekedar olahraga dan bisa membela diri, menjaga diri. Dan syukur-syukur justru bisa memberantas. Gitu, ya kan? Syukur bisa memberantas. Jadi bukan untuk satu kesombongan. Untuk prestasi olahraga boleh lah prestasi olahraga boleh. Tapi ingat, cikal bakal kita adalah seni. Kebudayaan yang benar-benar Indonesia punya ini adalah untuk kebudayaan seperti silat. Kayak Cina punya kungfu, meskipun dia sendiri mengklaim bahwa tetapnya silat juga namanya gitu ya. Ini silat Cina lah gitu kan. Terus Korea mungkin punya taekwondo, Jepang punya judo, karate. Nah, kita punya silat. Dan yang prihatin ini pernah kita mengalami prihatin. Kita di era ajang internasional terutama di SEA Games pernah kita tidak juara umum. Bahkan Vietnam yang juara umum. Ironis banget kan. Itu punya kita loh, kok dia malah bisa gitu. Iya kan? Sehingga akhirnya memang pelopornya itu awalnya PSHT termasuk aturan pertandingan segala macam dan dibentuknya IPSI segala macam dari dikumpulkan semua perguruan besar itu ya, PSHT lah pelopornya sehingga terbentuklah pertandingan dengan kaidah yang tidak berkesan kejam. Tidak berkesan. Kalau kita lihat memang kayaknya kejam gitu kan. Kan ada pertandingan yang kesan tidak kejam sehingga beberapa aturan yang dilarang dilakukan di situ karena sifatnya adalah olahraga. Sama negara lain yang Nah, itu akhirnya kita mulai tekun berlatih kembali, tunjukin bahwa kita jangan sampai apalagi pas acara pertandingan di Indonesia kita masih kalah kan. Gitu kan. Cuman ya alhamdulillah di SEA Games 2 tahun berturut-turut PSHT kemudian menjuarai lah. Artinya juaranya dari PSHT, bukan kita menyombongkan PSHT bagus, tidak. Mungkin anak faktor latihannya saja kurang tekun yang bagian gitu aja. Kan sama saja. Pada intinya semua perguruan sama dan punya kelebihan dan kekurangan. Yang hebat itu manusianya, bukan gurunya, ya kan? Kalau manusia tekun berlatih maka dia PSHT sendiri merupakan kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia. Dan bentuk kebudayaan ini adalah bela diri dan juga seni. Awalnya PSHT merupakan organisasi kecil yang akhirnya berkembang pesat sampai saat ini dan memiliki banyak cabang bahkan ke pelosok negeri. PSHT juga sudah mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Ferdino Anugrah, remaja Surabaya yang meraih medali emas di Indonesia Open TMII Jakarta. Dalam PSHT memiliki dinamika psikologi, yaitu aktivitas sosial yang berhubungan dengan psikologi, terutama dari unsur kerohanian yang menjadi tujuan manusia yang berbudi tahu akan yang benar dan yang salah.